Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini aku ingin mengajak kamu berbicara tentang sesuatu yang sering kita sembunyikan. Sesuatu yang bisa membuat kita bahagia, tapi juga bisa membuat kita tertekan. Sesuatu yang tiap hari kita pikirkan, tapi jarang kita benar-benar pahami. Uang. Ya, uang. Hal yang bisa membuat kita merasa aman, tapi juga bisa membuat kita merasa tidak pernah cukup. Hal yang kita kejar setiap hari, tetapi entah kenapa, justru sering mengendalikan hidup kita lebih daripada kita mengendalikannya. Dan hari ini, aku ingin mengajak kamu duduk sebentar, tarik napas, dan pelan-pelan kita bongkar bersama. Bagaimana cara mengontrol uangmu bukan dikontrol olehnya. Bagaimana cara membangun hidup yang jauh lebih ringan, lebih tenang, dan lebih bebas secara finansial. Bagian 1. Kenapa kita sering kalah dalam urusan uang? Coba kamu ingat sebentar. Pernah tidak kamu merasa sudah kerja keras, capek luar biasa, tapi saldo tetap saja tidak bergerak? Gaji cuma numpang lewat. Begitu datang, hilang lagi. Seperti air yang dituang ke tanah, mengalir entah kemana. Dan ironisnya, kita sering menyalahkan diri sendiri. Kita merasa tidak cukup pintar, tidak cukup beruntung, tidak cukup kaya sejak lahir. Padahal seringkali bukan karena kita bodoh dalam urusan uang, tapi karena kita tidak pernah diajari cara mengelolanya. Banyak dari kita tumbuh dengan pola ini. Tidak berencana keuangan. Kita hidup dengan mindset yang penting cukup. Masalahnya, cukup itu tidak pernah jelas. Tidak sadar dengan kebocoran kecil. Ngopi setiap hari, jajan karena bosan, ongkir yang tidak terasa. Kecil tapi terus terjadi. Lama-lama menghabiskan ratusan ribu, bahkan jutaan. Tidak punya tujuan finansial. Kalau tidak tahu apa yang ingin dicapai, uang akan pergi ke hal-hal yang tidak penting. Gaya hidup mengikuti orang lain. Ingin terlihat mapan, ingin dianggap sukses. Padahal faktanya banyak orang yang terlihat kaya justru berjuang keras di balik layar. Dan di titik inilah banyak orang merasa kalah. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tidak tahu dari mana harus mulai. Bagian 2. Rumus dasar untuk mengendalikan keuangan. Sekarang mari kita mulai dari pondasi yang paling sederhana. Rumus yang bisa kamu praktikkan bahkan mulai hari ini juga. 50-50% untuk kebutuhan. Makan, tempat tinggal, listrik, transport, tagihan wajib. 30% untuk keinginan. Belanja, hobi, nongkrong, hiburan. Ingat, hidup itu bukan cuma bertahan, tapi dinikmati juga. 20% untuk tabungan dan investasi. Dana darurat, reksadana, emas, dan aset jangka panjang. Rumus ini mungkin terlihat sederhana, tapi dialah pagar yang akan membuatmu aman. Selama kamu disiplin, rumus ini akan menjadi fondasi stabil untuk masa depanmu. Cara mengontrol pengeluaran tanpa stres. Mengontrol uang bukan berarti hidup miskin. Bukan berarti kamu tidak boleh bahagia. Ini hanya tentang kesadaran dan batasan. Catat pengeluaranmu. Tidak perlu lama, cukup 10 detik sehari. Ketika kamu mencatat, kamu sadar. Ketika sadar, kamu bisa mengendalikan. 2. Kurangi keinginan secara perlahan, bukan memaksa. Kalau biasanya jajan kopi 5 kali seminggu, coba kurangi jadi 2. Hasilnya tetap terasa, tapi kamu tidak tersiksa. 3. Gunakan metode amplop digital. Tentukan batas untuk setiap kategori. Kalau habis, ya sudah. Ini membuatmu tidak overspending. 4. Belajar membedakan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu tentang hidup. Keinginan itu tentang rasa senang. Keduanya perlu, tapi kalau tidak seimbang, hidupmu kacau. Bagian 4. Bangun pondasi, dana darurat dan investasi. Inilah bagian yang sering diabaikan. Banyak orang lebih cepat beli HP baru daripada membangun dana darurat. Padahal, dana darurat itu penyelamat hidup. Ketika sakit, kehilangan pekerjaan, atau ada keadaan tak terduga, dana daruratlah yang menyelamatkanmu. Targetnya sederhana, 3-6 bulan biaya hidup. Setelah itu barulah masuk investasi, reksadana pasar uang, cocok banget untuk pemula. Emas, deposito, saham atau ETF untuk jangka panjang. Ingat, investasi bukan jalan pintas menjadi kaya. Investasi itu seperti menanam pohon. Tidak tumbuh besok, tapi kalau sabar, suatu hari akan menaungimu. Bagian 5. Jalan pelan menuju kebebasan finansial. Banyak orang mengira kebebasan finansial itu berarti tidak bekerja lagi. Padahal makna sebenarnya jauh lebih sederhana, tetapi sangat berharga. Kamu bebas memilih tanpa takut miskin. Bebas bekerja di tempat yang kamu suka. Bebas meluangkan waktu untuk keluarga. Bebas dari rasa cemas setiap kali cek saldo. Cara mencapainya? Buat arus kas positif. Penghasilan harus lebih besar dari pengeluaran. Bangun penghasilan tambahan, skill baru, bisnis kecil, freelance, atau monetisasi hobi. Zaman sekarang, peluang ada di mana-mana. Bangun mesin uangmu.
Aset yang terus tumbuh meski kamu istirahat. Jauhi hutang konsumtif. Jangan bekerja untuk membayar gaya hidup. Jangan membuat bank lebih kaya daripada dirimu sendiri. Kebebasan finansial itu bukan soal kaya, tapi soal tenang. Bagian 6, bayangkan hidupmu beberapa bulan dari sekarang. Bayangkan sebentar, kamu bangun pagi tanpa rasa cemas soal tagihan. Kamu punya dana darurat. Kamu punya catatan keuangan yang rapi. Investasi kecilmu mulai tumbuh. Dan kamu merasa aman. Tidak perlu kaya raya. Tidak perlu menunjukkan apa-apa ke orang lain. Yang kamu miliki adalah sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketenangan. Dan semua itu bukan karena kamu keberuntungan besar, bukan karena kamu tiba-tiba jadi kaya, tapi karena kamu memulai perubahan kecil hari ini. Langkah kecil yang kamu ambil sekarang akan menjadi perlindungan besar di masa depan. Kendalikan uangmu, atur hidupmu, bangun masa depanmu. Karena ketika kamu bisa mengatur uang, kamu sedang mengatur hidupmu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini membuka jalan baru untukmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.